Indonesia, sebuah negara dengan luas lautan mencapai lebih dari 3 juta kilometer persegi, dengan panjang garis pantai hampir mencapai 100.000 kilometer. Indonesia memiliki ribuan, bahkan jutaan, spesies flora dan fauna di lautannya yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dieksplorasi lebih dalam oleh manusia. Tidak terkecuali dunia kecil yang tidak kasat mata dan belum banyak dieksplor oleh manusia, yakni dunia mikroorganisme. Salah satu komoditas utama dari mikroorganisme lautan, tidak lain dan tidak bukan yang banyak kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni adalah mikroalga. Mikroalga dengan diversitasnya yang sangat tinggi dan sangat beragam, dikenal memiliki sangat banyak kandungan senyawa bioaktif maupun senyawa lainnya yang memiliki aplikasi di kehidupan manusia, baik sebagai sumber energi, pangan, di lingkungan, dan sebagainya. Dan tanpa kita sadari, banyak aplikasi dari senyawa hasil produksi mikroalga ini dalam kehidupan kita. Mungkin, apakah kalian pernah mencoba salah satu produk skincare yang ada di gambar ini? Produk skincare ini diklaim dapat melembutkan kulit, menyamarkan noda hitam, maupun mencegah keriput pada wajah. Atau mungkin pernahkah kalian mencoba suplemen ini? Suplemen yang diklaim dapat meningkatkan imun dan mengobati berbagai jenis penyakit. Tahukah kalian kalau kedua produk tadi dihasilkan dari satu senyawa yang sama, yakni senyawa astaxanthin? Astaxanthin merupakan pigmen karotenoid xanthofil yang berasal dari prekursor yakni beta-karoten. Astaxanthin ini sendiri dikenal dalam dunia industri sebagai super vitamin E karena memiliki kemampuan antioksidan yang sangat tinggi dan warna merahnya yang khas. Dalam aplikasi industri, astaxanthin banyak dimanfaatkan, contohnya sebagai pigmen warna merah pada industri tekstil, kemudian pada industri kosmetik juga dapat digunakan sebagai warna merah dan juga dapat meremajakan dan mencerahkan kulit. Kemudian pada dunia farmasi, astaxanthin juga dapat berperan sebagai anti kanker, anti diabetes, anti penyakit kardiovaskular, dan lainnya. Pada aquaculture, astaxanthin juga dapat digunakan sebagai pakan yang dapat meningkatkan warna merah pada salmon, udang, maupun crustacea lainnya. Astaxanthin ini dalam jumlah banyak akan diproduksi dan diakumulasi dalam sel mikroalga. Salah satu mikroalga yang umum digunakan dalam produksi astaxanthin adalah Haematococcus pluvialis. Haematococcus pluvialis merupakan mikroalga yang berasal dari filum chlorophyta atau alga hijau, dapat hidup baik di perairan air tawar maupun air laut, dan berasal dari famili Haematococcaceae. Mikroalga ini normalnya berwarna hijau karena pigmen utamanya merupakan klorofil. Astaxanthin dalam Haematococcus pluvialis diproduksi dalam jumlah yang rendah dalam keadaan normal dan dibutuhkan pemberian stres tertentu untuk dapat meningkatkan produksi dan akumulasi astaxanthin dalam sel, sehingga kemudian sel Haematococcus pluvialis akan berwarna merah. Sel yang berwarna merah ini diakibatkan adanya akumulasi astaxanthin dan akibat adanya pemberian stres tertentu yang menyebabkan metabolismenya berubah dan astaxanthin akan diproduksi. Hingga saat ini masih terus dikaji sebenarnya metode stres apa yang dapat diberikan untuk proses pertumbuhan Haematococcus pluvialis dan dapat meningkatkan yield dari produksinya, terutama dalam skala industri yang menargetkan hasil dalam jumlah tinggi. Sehingga pada penelitian ini dilakukan pemberian stres berbeda, yakni aseton, besi, dan cahaya dalam intensitas tinggi berikut dengan kombinasinya untuk dapat kita mengetahui sebenarnya stres apa yang dapat menghasilkan astaxanthin dalam jumlah tertinggi. Untuk dapat melakukan analisis tersebut dilakukan salah satu pendekatan, yakni pendekatan metabolomik, di mana pendekatan metabolomik merupakan metode analisis yang dapat digunakan untuk melihat profil metabolit dalam suatu sel. Dan pada penelitian ini yang diamati adalah pigmen yang merupakan juga metabolit, sehingga dapat dilihat bagaimana keadaan pigmen, tepatnya pada targeted metabolomics, di mana akan ditargetkan astaxanthin dan beta-karoten untuk dilihat jumlah di dalam selnya. Alat yang digunakan adalah HPLC, yang pada dasarnya merupakan High Performance Lipid Chromatography, teknik analisis yang digunakan untuk menseparasi, identifikasi, dan kuantifikasi komponen dalam suatu sampel. Digunakan HPLC karena bersifat cepat, efektif, presisi, dan akurasinya yang tinggi, sehingga melalui HPLC ini dapat diketahui konten astaxanthin ketika sel diberi stresor tertentu. Maka, berdasarkan latar belakang dan studi literatur yang telah saya jelaskan di bagian sebelumnya, di sini disusun suatu penelitian dengan judul Analisis Produksi Pigmen Astaxanthin Haematococcus pluvialis pada berbagai kondisi stres berbeda melalui pendekatan metabolomi. Dan berikut adalah daftar isi konten yang akan dibawakan pada kesempatan kali ini, dimulai dari latar belakang dan studi yang telah dijelaskan sebelumnya, lalu tujuan, metodologi penelitian, perkiraan hasil, dan rancangan anggaran.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian stres aseton, besi, dan cahaya dengan intensitas tinggi terhadap produksi astaxanthin pada Haematococcus pluvialis, dan juga untuk mengetahui kombinasi stres terbaik untuk meningkatkan produksi astaxanthin pada Haematococcus pluvialis. Penelitian diawali dengan persiapan kultur. Mulanya disiapkan medium dengan komposisi yang tertera pada gambar. pH medium dijaga dengan pH awal sebesar 6,8. Selanjutnya, medium akan ditambahkan kultur Haematococcus pluvialis yang diambil dari Indonesia Culture Collection LIPI Bogor. Kultur ini sebanyak 150 mili akan ditumbuhkan pada Erlenmeyer 250 mili, yang akan ditumbuhkan pada suhu konstan 22 derajat Celcius di bawah cahaya yang juga konstan dengan intensitas rendah. Kultur yang sebelumnya telah ditumbuhkan kemudian akan dipindahkan ke medium baru yang akan diberikan stresnya masing-masing. Pada penelitian ini digunakan 8 variasi stres berbeda seperti yang ada pada gambar. Di sini terdapat 4 komponen stres berbeda yakni AC, Fe, LL, HL, dan juga akan dikombinasikan. Nah, di sini AC merupakan pemberian stres aseton yang digunakan adalah sodium asetat dengan konsentrasi 45 milimolar. Kemudian Fe merupakan penambahan stres logam berat berupa besi yang ditambahkan adalah besi 2 sulfat dengan konsentrasi 450 mikromolar. Kemudian LL merupakan cahaya dengan intensitas rendah, yakni 20 mikrometer foton. Dan terakhir HL merupakan stres berupa cahaya dengan intensitas tinggi, yakni 150 mikrometer foton. Pada penelitian ini, terdapat kontrol yang digunakan, yakni kultur yang ditumbuhkan hanya dengan cahaya intensitas rendah, yakni dengan kode LL. Kultur mikroalga yang telah terpapar stres sebelumnya kemudian dilakukan sampling di 2 waktu berbeda, yakni 2 hari dan 4 hari setelah terpapar stres. Sampling dilakukan dengan 2 kali pengambilan sampel, yang pertama untuk analisis berat kering dan yang kedua untuk ekstraksi pigmen. Mulanya untuk analisis berat kering, diambil 10 ml sampel kultur untuk kemudian disentrifugasi. Setelah itu diambil pelet, dan pelet akan dikeringkan di dalam oven. Bubuk kering mikroalga yang berasal dari oven tadi yang sudah kering akan ditimbang dengan raca analitik untuk kemudian diketahui nilai berat keringnya yang akan dianalisis lebih lanjut pada bagian selanjutnya. Kemudian, sampel juga diambil untuk dilakukan ekstraksi dari pigmen mikroalga itu sendiri, di mana yang diambil seperti tadi merupakan sampel yang berusia 2 dan 4 hari setelah diberi perlakuan stres. Kemudian, sampel tersebut akan dirusak selnya dengan menggunakan alat French press. Selanjutnya, larutan yang berisi sel yang telah rusak akan disentrifugasi dan diambil supernatannya. Setelah itu, akan diresuspensi ulang dengan menggunakan metanol dan akan kembali diambil supernatannya dan proses akan diulang terus-menerus sehingga didapatkan pelet yang tidak berwarna lagi atau bening dan diasumsikan bahwa seluruh pigmen telah berhasil terekstraksi dan ada di larutan supernatan tersebut. Selanjutnya, setelah didapatkan ekstrak mikroalga yang berisi pigmen yang diharapkan, dilakukan analisis metabolomik dengan menggunakan alat HPLC atau High Performance Liquid Chromatography yang akan dilakukan untuk menganalisis 2 senyawa berbeda secara targeted metabolomics, yakni astaxanthin yang memang merupakan senyawa yang ingin diamati pada penelitian ini, dan juga beta-karoten yang pada dasarnya merupakan prekursor dari astaxanthin dan diharapkan untuk melihat apakah terjadi fenomena bottleneck. Pada proses ini dilakukan 2 fase gerak yang digunakan, yakni mobile phase A yang merupakan air dan metanol dengan perbandingan 3:1 konsentrasinya, dan juga mobile phase B yang merupakan asetonitril 100%. Pada proses HPLC ini, volume injeksi yang digunakan adalah 10 mikroliter dengan flow rate 0,3 ml per menit. Proses dilakukan dengan pengulangan sebanyak 3 kali atau triplo untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan terakhir, dilakukan analisis dari seluruh data yang didapatkan, di mana hasil perhitungan berat kering dan juga data kuantifikasi astaxanthin serta beta-karoten yang didapatkan dari HPLC tadi akan diolah dan dibuat 2 grafik berbeda. Grafik pertama yang merupakan data dari astaxanthin dan berat kering, yang dapat digunakan untuk melihat produksi astaxanthin dari sel biomasa tersebut. Kemudian digunakan pula data yang kedua, yakni astaxanthin dan beta-karoten. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang ini adalah untuk menganalisis keberadaan fenomena bottleneck. Baik, sekarang kita masuk ke bagian perkiraan hasil. Di sini diperkirakan bahwa secara umum, produksi astaxanthin setelah 2 hari pemberian stres akan lebih tinggi dan lebih optimal dibanding pemberian astaxanthin setelah 4 hari diberi stres. Dan diperkirakan bahwa produksi astaxanthin tertinggi akan diamati pada besi dan cahaya tinggi. Itu adalah pada treatment 2 hari, sedangkan pada treatment 4 hari yang diperkirakan adalah kombinasi antara aseton, besi, dan juga cahaya yang rendah. Namun secara umum, seharusnya diprediksikan bahwa produksi astaxanthin tertinggi adalah pada kombinasi dari besi dan cahaya tinggi pada treatment 2 hari.
Kemudian kita amati pula grafik antara produksi astaxanthin dan beta karoten. Di sini diperkirakan bahwa keduanya akan memiliki pola jumlah yang serupa dan beriringan pada setiap stresnya. Dan diperkirakan juga bahwa tidak akan diamati adanya fenomena bottleneck. Karena pada dasarnya, jika seandainya astaxanthin diproduksi dalam jumlah rendah, itu juga karena beta karoten yang memang diproduksi dalam jumlah rendah pula, bukan karena bottleneck di mana beta karoten diproduksi dalam jumlah tinggi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian terakhir yang merupakan rancangan anggaran. Bagian pertama ini berisi alat-alat yang tidak perlu dianggarkan karena diasumsikan ada dan dapat digunakan pada lab SITH seperti itu. Dan selanjutnya ini merupakan bahan-bahan yang harus dibeli sendiri dan anggaran yang dirancang pada penelitian ini adalah sebesar 615.000. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun penelitian ini. Dan sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.